أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langit kota Mekah di waktu malam. Boko keren. Mengapa Boko itu keren? Karena dia mempunyai perangkap matahari. Kalau matahari di sana itu penanda matahari sudah dekat-dekat khatulistiwa. Yang di tengah itu penanda khatulistiwa. Nah, Zulkarnain pernah sampai ke sini hingga ketika ia sampai di tempat terbit matahari, ia dapati dia terbit atas kaum yang belum kami jadikan bagi mereka dari selainnya Sitra. Nah, di atas ini ada namanya Sitra. Nah, ini diambil 3 Maret, jadi 19 hari sebelum matahari sampai di khatulistiwa. Ini dia. Garis ini dari Laut Hitam. Di sini tidak ada Sitra. Ini yang bikin Boko itu keren. Tidak ada Sitra. Dia membuat perangkap matahari di sini. Ya, jadi dia datang dari Laut Hitam. Tidak ada Sitra. Kalau di permata sholat, ini titik 7. Al-A'raf. Laut Hitam itu 19. Alif Lam Mim Shad di sini. Laut Hitam itu Kaf, Haya, Ain, Shad. Nah, dari mana dia? Nah, karena Dr. Erwin Veres ini dari Hungaria dibantu dengan 6 asistennya menemukan tengkorak manusia bertanduk 2 di kaki bukit pegunungan utara Santa Fe, Amerika. Jadi Zulkarnain itu ya dari sana kita bilang, karena dia kemudian pulang dan meninggal di sana kan. Nah, itu data yang tidak boleh kita remehkan. Nggak gampang menemukan tengkorak bertanduk. Maka itu Al-Quran nggak bilang dari mana dia. Nah, ini Sababa 1 namanya. Surat 18 ayat 85 ini. Maka ia mengikuti. Jadi kayak eskalator ini, mengikuti. Bukan dia jalan sendiri. Dia mengikuti satu sababa. Ini satu ayat 85. Ini sababa pertama. Dari mana cerita ini? Dari Santa Fe, jawabnya. Dari Amerika dia. Karena tengkoraknya ditemukan di sana. Itu ayat yang tidak boleh kita dustakan. Tidak boleh kita remehkan penemuan tengkorak bertanduk 2 itu. Nah, disinilah peran sholat maghrib. Kamusnya di sholat maghrib di sini. Maghriba, maghrib. Kenapa kita sholat maghrib? Untuk mengkamuskan kata maghrib. Nah, begitu matahari terbenam di ufuk, kita harus sholat maghrib. Hatta iza balago. Hingga ketika ia sampai. Balago, sampai. Maghrib, tempat terbenam. Nah, samsi, jadi tempat terbenam matahari. Jadi dia sampai itu di waktu maghrib. Wajada, ia dapati. Wajadaha, ia dapati dia, maksudnya ia dapati matahari itu taghrubu, terbenam, fi ainin hami'ah, di mata air yang hitam. Ini laut hitam. Jadi dia melihat matahari terbenam di laut hitam, berarti posisinya harus di sebelah timur laut hitam. Karena laut hitam itu harus membentang di sebelah barat dia, melihat matahari terbenam di situ. Nah, ini posisi yang luar biasa. Laut Hitam. Ya, perjalanan dari Santa Fe ke Laut Hitam itu sekitar 10.000 kilometer. Nah, coba kita ke Santa Fe. Kita ke Santa Fe. Nah, di sini ditemukan tengkorak, berarti dia dari sini.
Nah, kemudian dia berjalan ke Laut Hitam, kata Al-Quran. Nah, itu 10.000 785 kilometer. Nah, ini Sababa yang pertama. Nah, dia harus sampai di Laut Hitam, tapi harus di sebelah timur Laut Hitam. Nah, dia harus memanjang seperti ini, berarti sekitar bulan Januari ini. Karena mataharinya terlihat di situ tenggelam itu bulan Januari, sebelah Laut Hitam. Nah, menyampaikannya sih mudah, bikin PowerPoint yang sulit. Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam matahari, ini waktu maghrib, hatta iza balaga maghrib syamsi. Makanya umat Islam harus sholat maghrib, mengkamuskan kata maghrib. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Nah, terbenam itu nanti dikamuskannya dalam kisahnya Fir'aun. Fir'aun dibenamkan. Jadi ini maghrib. Nah, dia sampai di situ. Harus di sebelah timur Laut Hitam. Nah, kalau kita bikin ada matahari sana, ia dapati ia terbenam di mata air yang hitam. Itu Laut Hitam. Jadi kalau bentangan seperti itu, berarti itu bulan Januari. Karena matahari bisa tenggelam di situ itu pada bulan Januari, waktu maghrib. Nah, dia melihat tenggelam dari situ. Jadi berarti begitu dia sampai, dia melihat matahari sedang terbenam di laut yang hitam. Kita ekspresikan dia terbenam. Nah, dia terbenam di laut yang hitam. Menyampaikannya gampang. Bikin PowerPoint yang sulit. Nah, lalu dia melakukan sababa yang kedua. Nah, itu titik itu yang paling penting itu. Sebelah timur Laut Hitam dia. Karena dia melihat. Ia dapati, ia lihat. Ia dapati itu kan mestinya di Hudhud. Aku dapati seorang perempuan menguasai mereka. Wajada itu aku temukan, aku melihat. Kemudian ia mengikuti satu sababa di 89. Nah, ini sababa yang kedua. Nah, hingga ketika ia sampai di tempat terbit matahari, ini di Boko. Ia dapati dia terbit atas kaum yang belum kami jadikan bagi mereka dari selainnya. Sitra. Nah, disinilah Boko keren itu di sini. Di sini dia Sitra itu. Ini 3 Maret, saudara. Saya ngambil ini 3 Maret ini. Berarti 19 hari lagi matahari di Khatulistiwa. Makanya saya bilang itu perangkap matahari. Yang di tengah itu menandakan matahari di Khatulistiwa. 3 Maret 2017 ini. Nah, dia sampai di sini. Nah, keren itu. Saya sudah 77 kali ke sini. 77 kali. Sekarang kan sudah angkatan ke-77. Kalau Zulkarnain sekali datang ke sini. Ini yang saya sebut Boko keren. Nah, jadi sababa kedua itu dari Laut Hitam dia. Kemudian ia mengikuti sababa. Jadi kayak eskalator dia sababa ini. Mungkin sababa ini hubungannya dengan Sabah. Ini dia garis dari Laut Hitam. Tidak ada Sitra. Nah, Boko keren. Ini yang disebut Boko keren. Nah, ini titik 7. Surat Al-A'raf. Jadi dari 19 ke 7 dia jalannya. 2 kali 19 di waktu 50. Maka itu sababa itu kan cuma ada 3. Sama dengan shot, triple sababa. Dari sini dia cuma jalan kaki. Di sini dia jalan kaki aja dia. Karena di sababa yang itu tuh. Dari situ dia baru masuk dia ke 38. Nah, ternyata garis ini melewati Bukit Tidar. Nah, itu yang hebatnya. Nah, dari 38 ke 7 itu, 38 ke 7 itu cuma 42 kilo. Jadi, destinasi sebelah timur Laut Hitam itu menyebabkan garis ini melewati 2 titik ini. Bukit Tidar dan Sababa. Sitra. Itu yang membuat
Boko jadi keren. Tuh Jabal Tidar itu kan antara dua dinding ini di gunung. Dinding gunung itu kan Anda bisa lihat. Antara dua dinding dan ada bukit di situ. Nah, di bukit itu ada celah. Celah itu yang dikatakan Sodafa. Itu dia. Nah, ini di Magelang. Bukit Tidar. Saya sudah satu kali ke sini. Saya sudah satu kali udah naik ke atas sana. Jadi sampai di Magelang, Bukit Tidar itu, nah di situ ada celah. Dan Syekh Subakir sudah melarang penduduk ini bikin lubang di bukit ini. Jadi tidak boleh bikin sumur bor di sini. Jadi perjalanannya Zulkarnain itu dari Santa Fe itu dia ke Laut Hitam. Nah, Laut Hitam itu 19, Santa Fe itu 50. Maka itu triple shot itu berhubungan dengan ilmu kimia. Itu dia. Sampai dia di timur Laut Hitam melihat matahari terbenam. Nah, lalu dia ke Sitra. Nah, itu jaraknya cuma 8.873 ke Sitra ini. Kalau dari situ 10.785 dia ke Sitra. Qurannya begitu bilang ke Sitra. Nah, kemudian dia untuk sampai ke Tidar dia harus ke Sababah. Sababah ini cuma 0,24 kilometer. Cuma jalan kaki aja dia ke situ. Nah, dia langsung ke Tidar. Nah, dari Bukit Tidar ke Sitra ini 42 km cuma. Lalu dia pasti ke makam Ratu Saba. Nah, kalau dia teruskan menurut Permata Sholat, titik ini dia akan sampai di 14 dan itu namanya Ibrahim dan itu Rapa Nui. Pulau Rapa Nui. Di Pulau Rapa Nui itu ada patung yang di Kampak. Ada 4 patung di Kampak dan yang satu tidak. Nah, disitulah dikamuskan kata Kabir. Nah, jadi negerinya Ibrahim itu ya Rapa Nui dibuktikan di perjalanan Zulkarnain ini. Nah, disitulah perannya Sabah. Boko keren itu di situ. Kemudian dia pulang ke Santa Fe. Meninggal di sana, tengkoraknya ditemukan. Manuver Zulkarnain ada di Permata Sholat. Nggak gampang membuat Permata Sholat itu. Dan itu dari 50 sampai 14. Itu semuanya bilangannya 19 ini 38 ini triple shot nih. Triple shot. Demikian Boko keren. Yaitu bangun sayap. Bangun sayap itu dibangun oleh surat yang sebelah sana itu surat ke-46. Surat 46 apa itu? Bukit Pasir kan Al-Ahqaf. Yang itu surat ke-47 namanya Muhammad. Karena itu di sorga, di situ yang dikatakan Maqam Mahmudah. Namanya Muhammad. Jadi, yang di tengah situ 48 itu kemenangan Al-Fat, ya kan? 49 itu di situ Al-Hujurat.
Nah, yang satunya salah stop 50. Itu dia lima pilar Al-Quran itu sudah seimbang. 5, 8, 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.